Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan.
tempat urusmu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini
dan hormat pada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib dimengerti. Sungguh ajaib dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Tiada terselami. Hikmatmu tiada terselami. Kasih-Mu Kasih-Mu dalam tak terduga. sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya. Tiada berkuasa. Mulia dan berkuasa. Kau hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Ajaib dimengerti. Sungguh ajaib dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Tiada terselami.
dalam segala keadaan apapun. Libatkan terus dia dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan. Kita terus melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang mustahil, karena di hadapan Tuhan semuanya adalah hal yang dapat dilakukan. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Tidak ada hal-hal lain yang patut kita andalkan di dunia ini, hanya Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku perlu Engkau, Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. ku percaya Kau penuh Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. percaya Kau Yesus. Ku percaya Kau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Biarkan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi kami sebagai pendengar, agar kami juga boleh Tuhan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, Shalom. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa pagi. Semoga pagi hari ini saudara semua tetap sehat, tetap di dalam pelindungan Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, kita mau sama-sama sharing dikit ya mengenai firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan kita hari ini judulnya manajemen amarah. Banyak hal di dalam
kehidupan kita, di sekitar kita itu yang berpotensi untuk bikin kita marah. Dari anak-anak yang mungkin bikin kesal, orang tua yang bikin kesal, di pekerjaan bos yang bikin kesal, teman-teman yang bikin kesal, lalu lintas yang macet. Perasaan marah itu adalah perasaan yang umum terjadi pada waktu kita merasa kesal, kita merasa kecewa, kita merasa frustasi, lalu muncullah marah. Nah, tapi hasil dari kemarahan itu yang sering kali kita lihat adalah hal-hal yang negatif. Padahal sebetulnya kalau marah itu kita bisa kendalikan dan kita ekspresikan dengan baik, maka marah itu bisa menyelesaikan sebuah masalah atau bisa membangun. Jadi hasil dari sebuah kemarahan itu bisa menjadi suatu hal yang destruktif atau juga bisa menjadi hal yang konstruktif. Tergantung bagaimana apakah kita bisa mengendalikan, mengelola amarah kita tersebut. Pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini, di awalnya Efesus 4 ini ayat 26-27 berkata demikian, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah kamu berbuat dosa. Artinya firman Tuhan itu tahu bahwa kecenderungan orang waktu marah itu bisa berbuat dosa. Rata-rata destruktif, saudara. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada hal destruktif? Yang pertama, waktu rangsangan untuk marah itu datang, dia itu menyerang hati kita dulu. Menyerang hati kita, kemudian hati kita jadi panas atau dikuasai oleh kekecewaan atau dikuasai kekesalan gitu ya, pengennya marah. Lalu setelah hati berhasil dikuasai oleh kemarahan, akhirnya hal itu akan melumpuhkan pikiran kita. Melumpuhkan pikiran kita sehingga kita tidak mampu berpikir dengan logis lagi. Kita nggak mampu berpikir dengan jernih, nggak mampu lagi membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Lalu akhirnya melahirkan perbuatan atau perkataan yang merusak. Skema ini kita perlu pahami ya. Pertama dia menyerang hati dulu, lalu kemudian hatinya sudah dikuasai oleh kemarahan, itu akan melumpuhkan pikiran kita. Pikiran kita udah lumpuh, akhirnya udah perbuatan kita sama omongan kita udah ngaco gitu. Nah, sering kita ngeliat kan di berita-berita tentang orang yang bilangnya hilaf gitu ya, akhirnya menyelukai orang atau jadi ribut atau bahkan sampaikan menghilangkan nyawa orang gitu. Kebanyakan sih kita nggak sampai ekstrim seperti itu ya, tapi kebanyakan adalah gara-gara kemarahan kita menyakiti orang lain, sehingga amarah itu menjadi efek domino. Kita yang dulunya kita dulu yang kena marah, lalu kemudian kita bikin orang lain juga kesal. Orang lain kesal, ketemu sama orang lain bawa bete-nya, dan akhirnya kemarahan akan muncul di mana-mana. Ada juga kemarahan yang enggak langsung segera bikin kita lumpuh pikirannya. Kadang-kadang ya, seringkali kita temukan juga bahwa kemarahan itu munculnya bertahap. Kita kesinggung dulu, tapi kemudian kita pendem, kita biarkan. Lalu kemudian
kesinggung lagi sama orang yang sama misalnya. Akhirnya numpuk yang tadinya kita bisa masih menguasai emosi kita, akhirnya hati kita dikuasai oleh amarah dan akhirnya meledak. Kadang-kadang meledaknya juga bukan langsung ngomong ya, tapi kemudian kita dengan cara memfitnah orang, dengan cara kita ngomong hal-hal yang gak baik tentang orang lain, dengan cara kita membuat perpecahan di dalam sebuah komunitas. Firman Tuhan katakan jangan berbuat dosa saat kita menjadi marah. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya adalah saat amarah itu menyerang di hati, stop sampai di situ. Jangan sampai dia melumpuhkan pikiran kita. Jadi saat kita kerasa hati kita mulai gak enak, hati kita mulai panas, hati kita mulai ada amarah, di situ kita berdoa sama Tuhan supaya Tuhan tetap menguasai hati kita, Roh Kudus tetap bantu menguasai hati kita, dan kita minta ampun kalau di dalam hati kita sudah muncul keinginan untuk berbuat atau melakukan hal yang salah. Itu solusi pertama. Solusi yang kedua adalah kita tarik nafas panjang atau kita keluar dulu dari situasi itu, minum air dingin, segarkan pikiran kita, hirup udara segar, udah tenang baru masuk lagi. Dan cara yang ketiga adalah mandi air dingin, karena waktu kita mandi itu kayaknya itu bisa nge-refresh pikiran kita. Baik, untuk poin kedua, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Ini amarah yang dimaksud adalah amarah yang menyimpan potensi untuk merusak atau amarahnya tersimpan tapi nggak beres. Amarah yang tersimpan nggak sampai menguasai pikiran kita, tapi nggak beres amarahnya. Nah, ini amarah seperti ini menjadi benih yang lama-lama akan tumbuh. Kalau misalnya benihnya masuk tapi kemudian kita cepat-cepat beresin, dia nggak akan menjadi tumbuh menjadi suatu hal yang merusak. Nah, pada kenyataannya memang meredakan amarah itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi ada orang-orang lain juga yang memang dia sudah bisa memanage emosinya, memanage amarahnya. Untuk orang-orang yang seperti itu, untuk tidak dikuasai amarah itu mudah. Jadi memang kita perlu berlatih untuk sampai level dimana kita mudah untuk memanage emosi atau memanage kemarahan kita. Nah, hati yang panas itu cenderung meminta kepada pikiran kita, hati yang panas cenderung meminta kepada pikiran kita untuk memikirkan masalah tersebut secara berulang-ulang. Itu yang akhirnya bikin kita kepikiran lagi, bener gak sih? Kalau kita lagi dikuasai oleh kemarahan, biasanya kan kita kepikiran lagi gitu. Aduh, susah buat tenang karena kepikiran lagi gitu kan. Karena memang hati yang panas itu cenderung akan minta pikiran kita untuk memikirkan hal itu, dan kalau pikiran kita ngikutin kemauan hati, pada akhirnya pikiran kita akan lumpuh. Nah, di poin pertama tadi saya udah sampaikan bahwa ada 3 solusi yang bisa saudara lakukan. Nah, tujuannya apa sih solusi itu?
supaya kita bisa bangun, ya, kita membangunkan diri kita dari membangunkan diri kita supaya kita tidak dikuasai oleh hati kita, tidak dikuasai oleh emosi di hati kita. Nah, setelah kita sadar, ya, supaya kita jangan terus dikuasai oleh kemarahan, setelah kita sadar, kan di waktu-waktu selanjutnya, di 1 jam ke depan gitu, kadang-kadang kan kemudian kita pikiran lagi. Nah, tapi karena kondisinya kita sudah sadar, maka kita kemudian bisa memilih untuk memikirkan hal yang lain. Kita punya kemampuan untuk memikirkan hal yang lain. Garis bawahi kata memilih. Kenapa? Karena pada akhirnya apakah kita mau dikuasai oleh kemarahan atau kita bisa mengatur kemarahan kita, itu adalah pilihan kita. Apakah kita menjadi orang yang destruktif atau kita menjadi orang yang konstruktif, itu ada di tangan kita, itu pilihan kita. Nah, kita bisa memilih untuk, misalnya ya, kita bisa memilih untuk mendengarkan lagu rohani, kita bisa memilih untuk menyembah Tuhan sambil dengerin lagu rohani, kita bisa memilih untuk membaca, ya, bisa baca firman Tuhan, bisa juga baca hal yang lain, atau kita bisa memilih untuk bekerja, menyibukkan diri kita dengan pekerjaan, menyibukkan diri kita dengan hobi kita. Pokoknya hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran kita dari amarah, sehingga pikiran kita tuh nggak fokus sama amarah kita, pikiran kita nggak fokus sama kekecewaan atau sama hal-hal yang membuat kita kesal. In the end of the day, kita akan menyadari bahwa amarah itu atau marah itu mungkin masih ada, tapi marah yang masih ada itu sudah tidak menjadi kemarahan yang mampu menguasai diri kita. Saat kita terus melatih untuk mengalihkan pikiran kita kepada hal yang lain, pikiran kita akan berhasil untuk menguasai hati kita. Jadi masih ada marahnya, tapi levelnya bisa dibilang udah jinak, dan saat itulah kita mulai bisa mencari solusi dari kemarahan kita, dari masalah yang muncul dengan kepala yang dingin. Oke, poin ketiga, jangan memberi kesempatan pada iblis. Untuk poin ini singkat aja, saya cuma mau memberitahukan kepada saudara bahwa di dalam kemarahan kita cenderung untuk berkata-kata satu hal yang negatif. Hal tersebut itu menjadi celah buat kuasa kegelapan untuk melakukan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kuasa kegelapan bisa melemparkan kutuk atas kehidupan kita, atau melemparkan kutuk kepada orang-orang yang kita maki misalnya. Saya mendapatkan informasi ini, salah satunya adalah dari kesaksian seorang dukun yang memang dia udah menjadi muridnya kuasa kegelapan sejak lahir. Nah, dia ngasih tahu bahwa cara dia untuk merusak kehidupan orang Kristen adalah dengan cara membuat mereka marah. Begitu mereka marah, begitu orang Kristen marah, lalu kemudian muncul kata-kata negatif dari mulutnya, itulah saat dimana ada celah untuk kuasa kegelapan melakukan hal yang tidak baik, lalu melemparkan kutuk kepada anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Mari kita pergunakan mulut kita
tetap untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak Tuhan, untuk membangun. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat, bisa membangun kehidupan saudara, bisa menjadi masukan buat saudara. Jemaat Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga untuk berdoa sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Agar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu,
kita mau berkata Tuhan selalu baik. Tuhan sangat baik bagi kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang terbaik. Haleluya, kami puja. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita mau berdoa bersama-sama untuk gereja kita, untuk gembala sidang, para pelayan, dan juga jemaat di Holis. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kasih setiamu dalam kuasa Tuhan dalam bangsa kami mendoakan bersama berserahkan pada sidang kami
kami berdoa di dalam Tuhan sebesar motivasi yang ingin menyenangkan tetapi mereka terjadi setiap hal semua buat jemaat semakin kuat dalam setiap orang yang di sekitar jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Semakin kami bertahap akan kebenaran firman-Mu dan semakin Semakin memuliakan Tuhan dalam setiap orang. Terima kasih. Doa yang kedua, kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan semakin berkembang dalam tangan Tuhan yang baik agar boleh dilakukan dengan baik hikmat yang boleh memimpin bangsa kepada situasi yang sangat depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang ketiga, kita berdoa buat jemaat Tiholis yang terbaring sakit dan juga jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, kita doakan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Ya Tuhan, terima kasih Tuhan yang sudah lama dan mereka boleh ingat untuk senantiasa mengasihi dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kami boleh memuji, meninggikan Tuhan, boleh belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, dan kami percayakan langkah-langkah kami hari ini, segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan menyertai kami, boleh beraktivitas dengan baik, kami boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Semua yang kami usahakan diberkati Tuhan dan menjadikan berhasil. Kami menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan segala pujian, hormat dan kemuliaan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya ada pengumuman yang perlu kita perhatikan sama-sama. Ya, doa puasa akan diselenggarakan mulai dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 4 Juni. Karena itu mari Bapak Ibu segenap sidang jemaat Unit Maranatha untuk ikut bergabung dalam kegiatan doa puasa ini. Ya, demikian. Oke. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.